akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi sistem pemesanan makanan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Wagino dengan mata kuliah visual di kelas 2A. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Meli Fitriani, dengan NPM 231010682, dan Melisa Arianti dengan NPM 231010669. Berikutnya adalah Heldawana dengan NPM 231010669. Pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu. Kenapa kita membuat database? Karena database adalah bagian yang sangat penting dalam sistem informasi website maupun aplikasi yang akan kita buat. Karena database ini ibaratnya adalah seperti gudang penyimpanan data ya, untuk menyimpan data yang akan kita olah. Baik, berikutnya adalah menjalankan aplikasi. SAM PP merupakan media atau web server localhost yang dapat digunakan secara offline. Terlebih dahulu nyalakan MySQL database, kemudian kita klik admin seperti ini, maka kita akan masuk ke browser localhost php myadmin seperti ini. Lalu kita buat tabel-tabel atau database detail pesanan, menu pelanggan, dan juga pesanan. Selanjutnya masuk ke form Delphi atau IDE, Integrated Development Environment. Dengan menu koneksi seperti berikut ini. Kemudian kita buat juga menu laporan data pelanggan. Selanjutnya main menu yang terdiri dari master, transaksi, dan juga ada laporan. Kemudian pada data menu kita buat data menu-menu makanan, nama menu, harga, dan juga stok. Selanjutnya ada menu pelanggan untuk membuat data pelanggan. Kemudian ada menu pesanan untuk membuat data transaksi pesanan. Ini untuk coding connection-nya. Kemudian selanjutnya untuk coding unit laporan pelanggan akan diteruskan oleh rekan kita Melisa Arianti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dan bagian-bagian kode program dari aplikasi kami yang dimulai dari koneksi database, lalu form utama hingga fitur-fitur seperti menu pelanggan dan pemesanan. Kami menggunakan Delphi dengan komponen Firebase untuk koneksi ke database MySQL dan juga menggunakan Quick Report untuk laporan. Di sini, pada unit koneksi, kami menggunakan TFD connection untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Di sini juga terdapat beberapa query dataset seperti query pelanggan, query menu, dan query pesanan, dan query detail pesanan. Proses koneksi dilakukan otomatis saat aplikasi dijalankan melalui event data module create. Selanjutnya, unit lab pelanggan.
Untuk mencetak laporan data, pelanggan dan transaksi, kami menggunakan komponen RL Report. Query SQL-nya mengambil data dari beberapa tabel. Ada pelanggan, menu, dan pesanan, lalu ditampilkan dalam laporan yang bisa dicetak langsung. Terus untuk menu utama aplikasi dirancang menggunakan main menu. Di sini terdapat menu master, transaksi, dan laporan. Masing-masing menu memiliki klik untuk event membuka form yang bersangkutan seperti form pelanggan, menu, dan lainnya. Form menu makanan digunakan untuk mengelola data makanan. Terdapat input nama menu, harga, stok. Kami membuat tombol simpan, ubah, hapus, dan cetak yang langsung. Terhubung ke database menggunakan SQL insert, update, dan delete. Untuk unit pelanggan, form pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan yang memesan makanan. Data yang dimasukkan antara lain nama, alamat, nomor telepon. Setiap perubahan langsung disimpan di database menggunakan SQL dan ditampilkan dalam dbGuard. Di sini untuk unit pesanan, form pemesanan adalah inti dari aplikasi ini. Di sini pelanggan dapat memilih menu makanan dan jumlah yang diinginkan. Total harga akan dihitung otomatis lalu disimpan ke dalam dua tabel, pesanan dan detail pesanan. Selain itu, ada fitur cetak laporan untuk melihat riwayat pesanan. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita memiliki menu utama. Berikut adalah tampilan menu utama dari aplikasi kami. Di sini pengguna dapat memilih beberapa fitur penting seperti mengelola data pelanggan, data makanan, melakukan transaksi, serta mencetak laporan. Seperti coding berikut. Ini codingnya. ID pelanggan, nomor pelanggan, alamat, nomor telepon, kalian semua masukkannya seperti ini. Lalu ada form pelanggan. Form pelanggan seperti ini. Pengguna dapat memasukkan data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Data ini disimpan langsung ke database dan ditampilkan dalam bentuk tabel di bawahnya, seperti tabel berikut. Lalu kita memiliki form menu makanan. Ini adalah tampilan menu makanan. Kita bisa menambahkan daftar makanan yang tersedia, menentukan harga dan jumlah stoknya. Lalu fitur ini mempermudah pengelolaan inventaris makanan dalam sistem. Lalu ada form pemesanan seperti ini. Di sini pelanggan dapat memilih menu makanan, jumlah yang ingin dipesan, lalu total harganya akan dihitung otomatis. Setelah selesai, data pesanan akan tersimpan ke dalam database. Seperti ini tampilannya. Lalu
Selain transaksi, aplikasi ini juga memiliki fitur. Oh iya, tadi kodenya seperti ini, kalian bisa lihat. Untuk form pelanggan dan sebagainya. Nah, lalu kita juga memiliki laporan yang tersedia. Laporan yang tersedia mencakup laporan pelanggan dan laporan pemesanan. Nah, ini adalah laporan pelanggan. Laporan ini dapat ditampilkan dan dicetak menggunakan komponen Quick Report, sehingga dapat sangat membantu untuk kebutuhan dokumentasi dan rekap data. Ini adalah halaman cetak laporan pemesanan. Oh, ini adalah laporan pelanggan, berisi informasi. Nah, informasi lengkap nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Ada nama, alamat, baru nomor telepon. Lalu ada halaman cetak, berisi informasi, dan ini adalah halaman cetak laporan pemesanan. Bisa dilihat menampilkan detail pesanan seperti nama pelanggan, nama menu, nah lalu ini adalah laporan pemesanannya tadi. Nah, jadi dengan selesainya semua fitur dan tampilan aplikasi, kami dapat menyimpulkan bahwa aplikasi ini cukup efektif dan efisien untuk digunakan dalam usaha kecil, seperti warung makan atau restoran. Proses input data, transaksi, hingga pembuatan laporan semuanya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kami berharap aplikasi ini bisa terus berkembang di masa depan, baik dari sisi antarmuka, fitur, maupun koneksi ke sistem online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.